ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi daerah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Dina Belat Mariani dengan NPM 246300037 serta rekan-rekan saya Anastasia 246300013 dan Khalifah Mutiara dengan NPM 246300025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi daerah. Kalian tahu nggak sih, apa itu siklus akuntansi daerah? Siklus akuntansi daerah adalah rangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencatat, mengklarifikasikan, meringkas, dan menyajikan transaksi keuangan daerah secara akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Dari penjelasan pengertian mengenai siklus akuntansi daerah juga memiliki tujuan loh. Apa sih tujuan siklus akuntansi daerah? Tujuan utama dari dilakukannya siklus akuntansi pemerintah daerah adalah untuk memantau dan mengolah sumber daya finansial serta menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan transparan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk masyarakat pemangku kepentingan dan badan pengawas. Tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah. Siklus akuntansi pemerintah daerah mencakup beberapa tahapan penting, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi transaksi. Pemerintah daerah mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi, seperti penerimaan pendapatan daerah atau pengeluaran belanja. 2. Pencatatan transaksi atau jurnal. Semua transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual atau kas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. 3. Pemindah bukuan buku besar. Data dari jurnal dipindahkan atau diposting ke buku besar untuk mengelompokkan akun-akun seperti kas, pendapatan, belanja, utang, dan lain-lain. 4. Penyusunan neraca saldo. Setelah akhir periode, dibuat neraca saldo untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit seimbang. 5. Penyesuaian atau sering disebut jurnal penyesuaian. Disusun jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau untuk memastikan akun-akun agar mencerminkan kondisi real. Misalnya, beban yang masih harus dibayar. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo diperbarui setelah penyesuaian dilakukan, mencerminkan kondisi akun-akun terbaru. 7. Penyusunan laporan keuangan daerah. Meliputi laporan-laporan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. 8. Penutupan buku atau jurnal penutupan dilakukan untuk menutup akun nominal seperti pendapatan dan beban sehingga siap untuk periode akuntansi berikutnya. 9. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo final disusun untuk menunjukkan akun-akun yang akan dibawa ke periode berikutnya, seperti akun real saja. 10. Audit dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan diaudit oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah. Metode pencatatan single entry. Pencatatan dilakukan satu kali untuk setiap transaksi. Mudah dipahami dan sederhana, namun kurang efektif untuk pelaporan dan pengendalian karena sulit mendeteksi kesalahan. Double entry. Menggunakan sistem pencatatan berpasangan debit dan kredit, menerapkan basis kas, modifikasi transaksi kas dicatat dengan basis kas, sementara transaksi non-kas menggunakan basis akrual. Triple entry. Pengembangan dari double entry
dengan tambahan pencatatan pada buku anggaran, melibatkan pencatatan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD dan SKPKD, sehingga berdampak langsung pada buku anggaran. Kesimpulan, siklus akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian tahapan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam daerah yang bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan menjalankan siklus ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan tepat untuk mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan wilayah.